Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan kali ini kita akan membahas mengenai menu layout yang terdapat pada writer atau documents yang terdapat di WPS Office 2019. Nah, ini dia layar tampilan utamanya, di mana dari writer itu sendiri. Di sini kita bisa terlihat bahwasannya ada blank, atau mungkin blank di sini artinya membuat kerja lembaran baru. Nah, langsung saja kita mengklik blank di sini seperti ini. Jadi dia akan tertulis creating file. Nah, oke. Setelah kita masuk ke layar utama pada menu writer, nah akan tampak seperti Microsoft Word pada umumnya ataupun Microsoft yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas pada menu page layout. Nah, pada menu page layout di sini tugasnya itu dia pada umumnya itu untuk mengatur lembaran kerja pada Microsoft Word itu sendiri. Ia mengatur efek, font, stamps, color, ataupun dengan margin, ataupun dengan orientation, size, dan yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat yang namanya page color, page borders, dan wrap text. Nah, sebelum kita pakai layout, kita ke menu view terlebih dahulu. Ya, di menu view di sini seperti sama halnya pada page layout, pada umumnya dia lebih memudahkan kita untuk mempekerjakan lembar Office. Nah, di sini tampak bahwasanya di lembar kerja tidak terlihat yang namanya ruler atau penggaris. Nah, terlebih dahulu kita memunculkan ruler untuk lebih memudahkan kita tiba di menu page layout untuk membuat yang namanya margin. Nah, kita pilih saja di sini yaitu ruler. Ketik ruler. Nah, setelah kita mengetik ruler, tampaknya seperti penggaris. Nah, itulah guna dari ruler itu sendiri, untuk mengatur kita dalam membuat lembaran kerja, untuk mengatur tentang ukuran ataupun size. Nah, setelah kita mengetik ruler seperti ini, kita akan kembali langsung kepada menu page layout. Kita langsung saja kembali ke menu page layout. Nah, kepada menu page layout di sini kita langsung saja mengklik margin, di mana margin di sini adalah icon atau menu yang terlebih dahulu dipakai dalam hal membuat lembaran kerja. Karena margin di sini sangat berfungsi, karena pada umumnya kita bekerja pada lembar kertas A4, maka kita akan mengatur marginnya di sini. Mungkin kita langsung saja ke custom margins untuk mengatur marginsnya ya, ini. Nah, di sini kita rubah dulu untuk pilihannya menjadi cm. Ini inch kita menjadi cm, juga cm. Hijau kita ubah menjadi cm, semua kita ubah menjadi cm. Nah, bagusnya dari WPS Office itu sendiri, dia terdiri dari inch ataupun milimeter. Jadi kita bisa mengubah ukurannya dalam bentuk inch ataupun milimeter dan yang lainnya. Nah, di sini karena ini merupakan lembaran kerja, maka kita akan ubah ke dalam bentuk sentimeter pada umumnya. Untuk topsnya di sini kita bisa tulis 3. Terus untuk leftnya juga kita pilih 3. Untuk bottomnya juga kita pilih 4. Kita pilih 4 di sini, dan untuk right-nya itu kita pilih 3. Nah, setelah itu kita oke. Pada umumnya itu dia seperti ini. Nah, dan nanti di sini ada namanya paper. Nah, kita di sini kita menggunakan paper A4, size-nya A4. Nah, di sini dan pun layout, document guard, columns, ataupun yang lainnya. Oke, sekarang kita kembali ke lembaran kerja. Nah, setelah seperti ini, kita mungkin bisa memilih yang namanya orientation. Orientation di sini terdiri atas 2 pilihan, di mana ada portrait dan juga ada landscape. Landscape di sini dia apabila kita memilih landscape, maka dia bentuknya akan melebar. Setelah kita pilih landscape. Nah, setelah kita memilih landscape, maka bentuknya dia akan melebar seperti ini. Dia gunanya untuk memperlebar lembaran kerja. Jadi apabila ini tergantung kenyamanan para pemakai semua. Apabila lebih nyaman di portrait, tinggal luruskan saja. Apabila nyaman pada landscape, bisa dilebarkan dengan cara memilih yang namanya orientation. Nah, di sini juga terdiri atas size.
dan juga columns. Nah, untuk size di sini kan tadi kita sudah gunakan bahwasannya size-nya adalah kertas A4 yang biasa digunakan dalam lembaran kerja. Nah, sekarang kita memilih yang namanya columns. Columns di sini ada satu kolom, dua kolom ataupun tiga kolom. Mungkin kita di sini memilih untuk tiga kolom. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba mengetik, atau mungkin lebihnya kita copy saja lembaran kerja supaya lebih memudahkan seperti ini. Kita Ctrl C saja langsung, terus kita kembali ke lembaran kerja, terus kita Ctrl V. Oke, dia akan nampak seperti ini. Dia akan nampak lembaran kerja seperti ini. Ataupun kita blok lagi semua, kita Ctrl A, terus kita pilih columns yang 3. Oke, selesai kolom yang oke. Jadi nanti akan nampak seperti ini, dia bisa terbagi menjadi dua bagian seperti ini. Jadi dia ini lebih memudahkan kita untuk, mungkin tergantung kenyamanan kita sih sebenarnya, bagaimana nyaman kita untuk membuat mungkin cuma satu kolom, dua kolom ataupun tiga kolom. Nah, di sini juga namanya page color. Jadi kalian bisa mewarnai halaman itu seperti apa, tergantung warna kesukaan kalian. Misalnya kita memilih di sini adalah warna biru. Nah, seperti ini warna biru. Kita memilih warna biru seperti ini. Dan juga mungkin kita memilih page border. Kita bisa memilih mungkin yang kita memilih ini. Terus kita oke. Nah, nanti dia akan tampak seperti ini, ada garis-garis hitam di sini. Ini dia kita menggunakan page borders seperti itu. Dan juga sebelum saya tutup, di sini juga ada namanya web text. Jadi web text di sini bagus sekali, ada yang namanya school tag behind text. Jadi di sini guna web text di sini, apabila kita menyisipkan sebuah gambar, kita bisa memindahkan gambar tersebut tanpa menghalangi kata-kata yang ada di sini, yang ada di lembaran kerja seperti itu. Jadi untuk lebih memudahkan kita bisa in front, kita memilih in front, ataupun kita memilih yang in front of text, ataupun kita memilih behind text. Tapi yang bagus itu kita memilih in front text karena tanpa menghalangi yang namanya kata-kata ataupun lembar kerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dalam perkenalan menu page layout dalam Microsoft Word di sini, atau Documents di sini, atau Writer. Mungkin saya akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.